Eh, Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam asrofil anbiya wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Eh, Pertama yang saya muliakan dan saya hormati Prof. Wahyudi, narasumber kita, yang kami hormati Kepala LP3M Bapak Fawaid, yang kami hormati Kepala LP2M Bapak Furkon, yang kami hormati Bapak Ibu dosen yang telah hadir, ya meskipun masih ini masih sedikit, tapi nanti mungkin kami rekam dulu dan kami upload di YouTube. Untuk pembahasan nanti bisa lihat di YouTube LP3M atau LP2M seperti itu. Eh, Mudah-mudahan hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah sehingga pada sesi yang kali ini, sesi ke-8, ke-7 ya, sesi ke-7 hari ke-4 untuk workshop proposal ini bisa terlaksana dengan baik. Eh, Baik, materi kali ini adalah ada dua materi pembahasan. Pertama tentang DOAJ, kemudian tentang JSTOR. Kemudian yang kedua nanti akan ada bedah bedah salah satu proposal yang baik dan terbaik gitu ya. Oke. Sebelumnya kita sebagai peneliti atau akademisi, eh, bahkan mahasiswa yang berdedikasi, kita semua mengakui bahwa akses ke sumber-sumber penelitian yang berkualitas merupakan kunci utama dalam mengembangkan pengetahuan dan pemahaman kita tentang berbagai bidang ilmu. Disinilah peran DOAJ. DOAJ itu singkatannya kalau tidak salah Directory of Open Access Journals, dan JSTOR, Journal Storage, sangat penting. Kedua platform ini telah memainkan peran yang cukup krusial dalam memfasilitasi akses terbuka terhadap literatur ilmiah dan menjembati antara peneliti dengan informasi yang mereka butuhkan. Pada diskusi materi pertama ini akan menjelajahi lebih dalam tentang apa itu DOAJ, kemudian JSTOR, mengapa keduanya begitu berharga bagi komunitas peneliti, serta bagaimana kita dapat mengoptimalkan penggunaan sumber-sumber penelitian ini dalam rangka mendukung riset dan eksplorasi ilmiah kita. Kemudian nanti materi kedua eh, akan Prof. Fahmi akan berikan eh, paparan atau membedah proposal yang baik. Mungkin nanti kita bisa melakukan ATM, amati, kemudian eh, tiru, eh, tiru dan modifikasi hasil dari proposal yang terbaik itu. Baik, untuk mengikat waktu, kita buka acara ini dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Eh, dan nanti ketika juga daring Prof. Yudi nyampe di Nurul Jabrik dengan keadaan sehat walafiat dan sehat selalu untuk Prof. Yudi. Ala hadiyaniyah wa ala kulli sholihah. Al-Fatihah. Ya, ya, ya. Eh, Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pembuka. Kami pasrahkan kepada Prof. Wahyudi untuk membagi ilmunya terkait dua materi tersebut. Kami persilakan waktu dan tempatnya kepada Prof. Wahyudi. Baik, terima kasih pada Pak Moderator yang yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas, Bang, ya? Jelas, Pak? Ya, baik. Mas, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti tadi yang disampaikan sama Bapak Moderator bahwa ini adalah pertemuan yang keempat ya, untuk kegiatan ketiga, yang dimana sesuai dengan schedule yang diberikan oleh Pak Furkon, itu ada dua. Yang pertama adalah tentang
DOAJ dan G-Store ya. Sebenarnya ini kan yang tadi telah disinggung oleh Pak Moderator bahwa ini masih berkaitan dengan referensi ya, referensi ataupun kepustakaan yang boleh dibilang berbasis elektronik gitu ya. Yang kedua nanti tentang contoh-contoh ya, proposal yang menurut saya itu eh, bagus ya, bagus dalam arti eh, telah didanai begitu ya. Karena kalau kita bicara tentang proposal yang bagus itu apalagi kita disiplin ilmunya berbeda ya antara disiplin ilmu saya dengan disiplin ilmu Bapak Ibu sekalian itu kan angelnya berbeda ya. Jadi kemungkinan ada hal-hal tertentu yang perlu penjelasan lebih mendalam. Nah itu makanya intinya adalah bagaimana kita membuat proposal itu dari judul dengan tujuan itu langsung mudah dimengerti ya, dimengerti oleh pembaca ataupun oleh reviewer ataupun oleh pemberi dana ya. Intinya kan di situ gitu. Baik, eh, memang kalau kita lihat apa namanya mungkin karena sudah menjelang berakhir ya sehingga dan juga kebetulan dengan eh, mulainya kegiatan semester Gasal 2023-2024 eh, termasuk kami yang di Papua juga ya. Nah, perkuliahan di kami mulai hari ini ya, mulai hari ini. Dan memang ada beberapa agenda-agenda juga yang telah dijadwalkan sebelumnya. Jadi terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah hadir di sini tanpa mengurangi apa namanya peserta. Saya pikir kita mulai saja ya, saling berbagi dan ya sama seperti sebelumnya ya. Saya juga mohon maaf kalau nanti dalam pemaparan ini ya pengalaman saya ataupun eh, track record saya ya tidak sesuai dengan yang Bapak Ibu harapkan semuanya. Baik, saya izin share screen dulu. Iya, Pak. Ya, sudah kelihatan Bang ya? Iya, kelihatan, Pak. Ya, baik. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, eh, materi tentang hari ini ya, itu oh, nggak kelihatan ya sih. Itu tentang DOAJ ya, DOAJ, terus G-Store dan lain-lain. Eh, dan lain-lain ini yang menurut saya ada bagusnya juga ya. Nanti saya tambahkan di sini ada apa namanya Research Gate, terus ada namanya Academia and Edu, terus juga ada namanya eh, Lincoln ya, Lincoln In itu ada sebagian dari teman-teman juga yang menggunakan media itu ya, media itu. Yang berikutnya adalah materi tentang membedah salah satu proposal terbaik. Gitu. Nah, outputnya dari katakanlah workshop ya. Di antaranya adalah peserta pelatihan ya memperoleh pengetahuan tentang cara mencari data di DOAJ, terus cara mencari data di G-Store ya, terus mungkin berbagi pengetahuan ataupun berbagi intinya berbagi artikel ya, berbagi dalam arti kita memberi atau kita meminta ya artikel baik itu di media ResearchGate, akademia, eh, LinkedIn ataupun katakanlah di Google Scholar begitu ya. Nah, sedangkan outcome-nya ya itu diharapkan bahwa peserta pelatihan ya eh, dapat ya menghasilkan produk ya, produk berupa hasil referensi dari penelusuran di DOAJ dan juga G-Store. Artinya di sini harapannya dari Pak Furkon ya, Kepala LP2M, diharapkan Bapak Ibu ya, itu bisa mencari ya, mencari untuk mendapatkan artikel
yang ada di berbagai platform ya, online ini ya, online ini. Nah, tadi telah disampaikan oleh Bapak Moderator bahwa kalau DOAJ ya, itu adalah singkatan dari Directory ya, Directory Open Access Journal. Access Journal, terus kalau G-Store itu adalah Journal Storage, ya kalau nggak salah itu. Nah, terus terang saja memang saya lebih banyak ke menggunakan ResearchGate ya, ResearchGate, terus Akademia, LinkedIn juga saya tidak terlalu menggunakan ya. Ada account-nya tapi saya nggak banyak menggunakan karena ya bagi saya ResearchGate, Akademia, terus juga Google Scholar itu udah sangat lebih dari cukup ya untuk kepentingan saya. Kepentingan saya adalah mencari referensi-referensi kayak gitu. Nah, memang kalau di G-Store ini ya, G-Store ini dari yang saya pernah alami ya, itu memang banyak ke ilmu-ilmu sosial ya, atau humanoria. Itu memang banyak sekali ya artikel-artikel di situ. Terus juga kalau yang DOAJ itu hampir seluruhnya ya, hampir seluruh karena ini menyangkut open access ya, open access jurnal yang bisa diakses dan yang mau berbagi ya. Memang harapannya media ini ingin memberikan keleluasaan informasi kepada seluruh ya, seluruh stakeholder di seluruh dunia. Kayak. Kita tahu bahwa untuk yang katakanlah Science Direct atau Receiver, terus ada yang satu lagi ini Receiver, terus ada beberapa media ya, itu memang mengenakan tarif yang sangat tinggi ya. Apalagi kayak MDPI ya, MDPI itu dulu waktu saya masih awal-awal S3 itu, dulu dia minta-minta artikel ya. Tapi sekarang kalau kita publish di situ, itu biayanya bisa melebihi satu motor baru ya. Satu motor baru ada sekitar 1.500 francs ya, Swiss francs. Jadi sangat-sangat mahal, sangat-sangat mahal. Tetapi memang sebagian besar artikel di situ di MDPI ya, itu memang semuanya open access sehingga ada beberapa peneliti yang lebih suka ya dengan berbagai pertimbangan ya dia menggunakan publisher ya, publisher apa namanya tadi MPDI ya, MPDI kalau nggak salah, MPDI. Baik ya. Nah, saya pikir kita sudah paham ya, sudah paham. Jadi ada media ya, media sosial ini. Ada kalau kita kelompokkan itu ada media sosial yang katakanlah yang kita biasa apa istilahnya akrab ya, yang kita biasa akrab. Ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter ya, ada WhatsApp, terus ada Telegram, terus ada WeChat dan sebagainya ya. Yang masing-masing kan saya pikir kita udah paham tujuannya untuk apa kita bermedia sosial itu ya. Terus apa yang boleh ya, apa yang boleh kita share di situ, terus bagaimana meng-share-nya ya. Malah terkadang apa namanya? Gara-gara media sosial itu kan kita berurusan dengan konsekuensi hukum ya, konsekuensi hukum. Nah, tentunya untuk media sosial yang apa yang akan kita bahas ini yaitu DOAJ, terus GSTOR, ResearchGate, Akademia Edu, terus LinkedIn dan sebagainya ini adalah media sosial ataupun jejaring ya, jejaring peneliti gitu ya, untuk memberikan berbagai akses atau kemudahan ya, baik dalam aspek pengetahuan maupun hasil-hasil penelitian atau publikasi ya yang memang diperlukan oleh peneliti lain ya di seluruh dunia.
Nah, memang kita ya, kita sebagai dosen, sebagai peneliti, memang wajib ya, wajib untuk memiliki jejaring ini ya, jejaring sosial peneliti. Minimal kita adalah anggota asosiasi ya, untuk mengetahui eh, perkembangan ya terkini dari disiplin keilmuan kita, isu-isu apa yang memang lagi on the spot gitu, atau yang menjadi kajian, dan juga katakanlah untuk aspek-aspek ilmu tertentu ya, itu siapa yang paling dominan atau katakanlah siapa yang unggul gitu ya. Eh, Sehingga kita perlu untuk eh, ya intinya berkomunikasi ya, berkomunikasi bagaimana kita mengembangkan ya jejaring sosial kita, artinya kita tidak ketinggalan zaman gitu ya. Kan kadang-kadang eh, kita ini ada peribahasa ya bahwa apa itu, kalau guru kencing berdiri murid kencing berlari atau gimana yang ya. Jadi kalau kita tidak mengupdate ya pengetahuan kita juga kadang-kadang kita ketinggalan ya, ketinggalan. Nah itu untungnya kalau kita berjiwa terbuka ya, itu mungkin nggak masalah. Tapi kan kadang ada yang kita sangat-sangat tertutup gitu, akhirnya tidak mau menerima eh, update ya ilmu-ilmu ataupun pengetahuan-pengetahuan baru yang berkembang di luar ya, di luar. Nah contohnya katakanlah ada skema MBKM ya, skema MBKM. Terus kadang-kadang ada dosen-dosen juga yang belum ya, saya nggak bilang tidak, tapi belum ya, belum mau menerima konsekuensi ya, artinya mengorbankan katakanlah kelasnya ya, karena mahasiswa mungkin banyak beraktivitas di luar prodi maupun di luar universitas ya, sehingga dia balik ke prodinya untuk mengklaim ya, mengklaim bahwa saya telah mengerjakan ini dan itu harus direkognisi. Ini kadang-kadang ada dosen juga yang tidak mau uh, tahu ataupun tidak mau menerima ya. Ya. Jadi DOAJ, Gestor, ResearchGate, Akademia Edu dan sebagainya ya. Saya pikir intinya adalah bagaimana kita berbagi ya, berbagi artikel atau publikasi. Nah, di situ juga khusus untuk ResearchGate ya, Akademia itu ya nanti adalah eh, di samping untuk media sosial berbagi informasi ataupun publikasi, itu juga kita bisa mengupload ya, mengupload hasil-hasil kerja kita ya, atau hasil-hasil penelitian kita ya, untuk bisa dibaca ataupun diketahui oleh khalayak ramai ya, oleh khalayak ramai. Sehingga manfaatnya saya pikir banyak ya. Di samping kita juga diakui kepakarannya oleh teman-teman kita di tempat lain. Nah, ada juga nanti teman-teman ataupun mahasiswa gitu ya, yang dia akan berkonsultasi biasanya ada. Ya. Kalau kita, kalau yang saya alami biasanya di ResearchGate ataupun akademia itu, nanti biasanya ada pemberitahuan ya. Nah, kadang-kadang kalau kalau kita tidak mengizinkan share katakanlah file itu ya, nanti biasanya yang bersangkutan akan kontak kita gitu. Pak, saya dari sini, nama saya ini, saya ingin mendapatkan artikel Bapak tentang ini. Yaitu salah satu apa namanya, eh, ya mungkin kelebihan ya, kelebihan dari media-media ini kalau kita ingin ya memberikan atau share kepada teman-teman kita ataupun mahasiswa di tempat yang lain. Nah, ini adalah eh, sepintas Bapak Ibu sekalian ya. Ini adalah front page ya, front page dari DOAJ ya. Jadi Open Global Trusted ini. Nah, ini eh, saya juga tidak banyak apa ya, tidak banyak mengakses ya, tidak banyak mengakses DOAJ ini ya. Karena tadi seperti yang saya sampaikan bahwa
dari ResearchGate, dari akademia, terus dari Google Scholar itu ya, saya sudah dapat memenuhi apa yang saya inginkan ya, yang saya perlukan dalam menunjang penelitian maupun pengajaran ya, materi pembelajaran yang akan saya susun ya. Nah di sini memang ada tulisan ya, DOAJ is free ya, free to use without logging in. Terus you only need an account if you have journal in DOAJ or you are a volunteer. Jadi memang platformnya adalah platform bebas, artinya yang saya telusuri ya, DOAJ ini adalah satu NGO gitu, yang non-profit organization, ya, yang berorientasi memang kepada penyebaran ilmu dan pengetahuan untuk semuanya ya, semuanya. Awalnya ya, yang saya tahu bahwa DOAJ ini adalah kita tahunya jurnal aja ya, jurnal. Nah kalau saya kebetulan berkecimpung di DOAJ ini sebagai apa namanya reviewer aja ya, reviewer. Jadi menu-menu yang biasa saya akses, saya itu biasanya sebagai reviewer aja gitu. Nah saya pikir teman-teman pengelola jurnal sudah tahu ya, sudah tahu. Dan juga I guess sebagian teman-teman dosen juga di Unija ya sudah paham ya, sudah paham bagaimana kita mendapatkan berbagai referensi ya yang terupdate melalui directory ini dari Open Access Journal. Nah ini ya, jadi tambahan saja Bapak Ibu sekalian bahwa DOAJ is unique ya and an extensive index of diverse open access journal from around the world. Ya, jadi ini seluruh dunia yang ditujukan ya atau didasari pada growing community ya. Growing community committed to ensuring quality content is free ya, freely available online for everyone. Jadi yang memang berkomitmen ya untuk memberikan konten-konten yang berkualitas yang ya yang bebas atau tersedia untuk siapa saja secara online ya, secara online. Nah, di sini tambahan lagi ya, Open DOAJ is vital part of the global open access infrastructure ya. Tentu karena ini adalah open access, tentu ada beberapa kelebihan dan juga ada kekurangannya. Nah, Global DOAJ is a global community with team members, ambassador ya, volunteer based in 45 countries around the world and speaking 36 languages. Jadi saya pikir nggak perlu diterangkan lagi ya. Jadi memang di sini ada namanya team members ya, ambassador. Nah kita di sini volunteer ya. Jadi kalau kita ingin jadi volunteer juga sepertinya bisa ya. Cuma mungkin kita harus sign in dulu ya. Sign in dulu. Terus DOAJ mission is to increase the visibility ya, accessibility, reputation, usage, and impact of quality ya. Quality, peer-review, open access scholars, the recent journal globally, regardless ya. Jadi secara global ya, yang akan di review ya, tanpa memandang disiplin umum ataupun wilayah geografi dan juga bahasa. Ya, bahasa. Makanya dulu waktu saya ikut coaching ya, coaching menuju guru besar itu ya, itu dulu kalau nggak salah itu kan ada Sinta 1 sampai Sinta 6, terus dia kalau Sinta 1 ya, Sinta 1, terus ada DOAJ-nya itu, nah itu nanti nilainya agak lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan Sinta 1 ya, Sinta 1. Nah, tapi kayaknya itu ketentuan tuh di PAK ya, PAK 2019 ya, itu kayaknya sudah ada modifikasi ya. Nah, berikutnya adalah DOAJ is committed to being 100% ya, independent and maintaining all of its
primary services and data is free for everyone. Ya. Free for everyone. Nah, di sini misinya ya. Saya juga baru tahu kalau lembaga internasional juga ada punya visi dan misi ya. Seperti kita punya prodi, fakultas, ya, universitas, dan juga mungkin lembaga-lembaga kayak gitu ya. Jadi IOAJ itu memiliki visi ya. Anu, Bu, mau periksa apa gigi ya? Hah? Lemak paling itu. Ini masuk paut. Ya, misinya ya, DOAJ works to build ya, an equitable and diverse scholarly ecosystem ya, where trusted research can be accessed globally without barriers ya. Jadi memang visinya dia adalah membangun ya kebersamaan ya, kebersamaan dan juga persamaan ya, suatu komunitas gitu, di mana semua riset yang terpercaya ya itu bisa diakses secara global tanpa ada satu rintangan ya atau barrier ya, apakah geografi, apakah language, apakah disiplin ilmu ya. Jadi semua bisa akses. Nah, ini adalah yang GSTOR Bapak Ibu sekalian ya, GSTOR. Nah, kalau GSTOR ini saya pernah apa ya, coba gitu ya. Coba gitu eh dia sepertinya kita harus login dulu ya. Kita harus login dulu. Nah, di sini ada nama saya ya, Wahyudi Saitupono, karena sebelumnya memang kita login dulu ya. Dia kelebihannya di sini ada, kita bisa pilih ya, ada jurnal, terus ada books, ada paper di sini. Nanti kita tinggal masukkan aja chapternya apa atau apa namanya topiknya apa kayak. Nah, ini kemarin saya coba ya, katakanlah tafsir Quran gitu. Itu yang muncul banyak sekali ya, muncul banyak sekali. Termasuk teman-teman dari UNUJA ya, UNUJA. Jadi mungkin tidak salah kalau Pak Furkon ya mengarahkan katakanlah untuk membahas ya, ataupun ya sebenarnya bukan memperkenalkan. Saya pikir teman-teman di UNJA sudah sangat familiar ya dengan GSTOR, terutama untuk yang ilmu-ilmu sosial ya, ilmu sosial. Karena memang biasanya kalau kami yang di ilmu sains itu biasanya kalau GSTOR itu identik dengan yang publikasi-publikasi yang tua ya, yang tua gitu, yang dalam arti ya boleh dibilang ini mengakomodir ya mungkin publikasi-publikasi yang belum semarak sekarang ya, yang di era elektronik ini. Karena kalau sekarang kan hampir di katakanlah apa namanya, dimonopoli ataupun didominasi ya oleh Springer, terus oleh Elsevier, terus ada beberapa penerbit yang lainnya ya, Tyler dan sebagainya. Nah, GSTOR ya is digital library founded in 1994 ya. Ini originally containing digitized ya back issue ya, back issue of academic journal. Jadi memang ini melakukan digitalisasi ya, digitalisasi beberapa akademik jurnal yang sudah lama begitu ya, sudah lama gitu. Apakah itu buku ataupun beberapa ya, yang tadi ada book chapter ataupun research report ya. Nah ini it now encompasses books and other primary sources as well as current issue of journal ya, ini ya, in humanities and social sciences. Jadi memang
lebih banyak ke humanities ya, atau humaniora dan ilmu-ilmu sosial. It provides full text searches of almost 2,000 ya jurnal. Most access by suppression, but some of the site is public domain and open access content is available free of charge. Ya. Saya coba akses beberapa kemarin ya. Itu ada yang kita bisa dapat full text-nya ya. Terus juga ada yang kita hanya dapat abstraknya ya. Abstraknya dengan adanya sitasi ya. Nah, mungkin teman-teman yang sudah pernah mengakses ya, nanti bisa berbagi ya kelebihan dan kekurangan dari Sistore ini. Ya, kelebihan dan kekurangan dari Sistore ini. Nah, ini untuk ResearchGate ya, ResearchGate. Saya pikir ini pasti ya, pasti ada teman-teman juga yang sudah sudah menjadi anggotanya ya, untuk ResearchGate ya. Karena nanti di dalam katakanlah kita mengurus fungsional ataupun apa kayak gitu ya. Itu pengalaman saya biasanya kalau artikel-artikel kita itu sudah kita masukkan dalam ResearchGate ya. Tetap ini kita update dan sebagainya. Nah, itu kadang-kadang teman-teman yang anggota member kita ataupun anggota fakulti kita ya, yang mungkin perlu artikel kita, ya, kalau dia juga anggota katakanlah member dari ResearchGate, nanti dia bisa mendapatkan itu dengan bebas ya, tanpa harus mengkontak kita. Dan juga kalau kita cari artikel-artikel ya, artikel-artikel di Google Scholar gitu, ya, kalau dia menggunakan katakanlah di-upload di ResearchGate ataupun Akademia Edu kayak gitu, itu lebih mudah diakses ya, lebih mudah diakses dibandingkan kalau dia ada di websitenya publisher ya, apakah Elsevier atau Science Direct ataupun katakanlah Springer gitu ya, karena biasanya mereka minta akses itu ke institusi ya, apakah library ataukah institusi kita, ataukah katakanlah kita harus berbayar per artikel ya. Itu salah satu kelebihannya dari ResearchGate. ResearchGate. Ini bebas. Ini kita hanya logging aja, logging atau mendaftar dengan menggunakan account ya, account dari email kita. Demikian juga dengan akademia ya, akademia ini sama ya, Akademia Edu ini sama. Nah, ada yang suka ke akademia, ada yang suka yang ke ResearchGate. Nah, kita bisa juga menjadi dua-duanya ya. Mana yang kita sukai kan kayak gitu. Ini katakanlah di sini ada iklan lagi ya. Download 47 ya, million ya. PDF for free. Ya, PDF for free. Memang di dalam settingnya itu ya, kalau nggak salah itu nanti apakah file kita ya itu bisa tersedia online ya, ataukah hanya bisa mendownload kalau sesuai dengan ataupun meminta persetujuan kita. Nah, ini saya beberapa ya artikel ya, terutama buku ya. Buku itu kan kalau kita katakanlah menjual buku hard copy itu ya, itu kan susah sekali ya. Susah dalam arti mahasiswa juga kurang suka ya, kurang suka membaca buku yang katakanlah hard copy ya, atau hardcover kayak gitu. Dia lebih suka yang elektronik. Itu pun katakanlah harganya mungkin kita kasih 50.000 ataupun 30.000 itu juga masih berat ya, masih berat untuk mahasiswa kita. Makanya saya kadang-kadang iri ya, iri kita sudah katakanlah membuat buku ya, tapi menjual katakanlah dengan harga 50.000, 30.000 ya, 40.000 itu sangat-sangat susah kepada mahasiswa kita. Tetapi kalau kita perhatikan ya,
buku-buku dari SD, SMP, SMA itu ya. Itu kadang-kadang harganya ada yang sampai 100.000 ya, ada yang sampai katakanlah 70.000 mungkin paling murah ya. Apakah matematika, apakah yang lain sebagainya. Padahal sebenarnya ya boleh dibilang isinya tidak ini ya, tidak terlalu itu ya, tidak terlalu apa istilahnya berbobot begitu ya, menurut saya sih. Dan itu kadang-kadang setiap apa namanya, setiap sekolah itu berbeda-beda gitu. Nah, saya juga pernah mengalami ya, jadi katakanlah anak saya di kelas 3, terus dia udah keluar, nah adiknya di kelas 1 atau 2 gitu, nah dia mau sudah naik kelas 3, nah, dia sudah nggak bisa menggunakan buku itu lagi, sudah ganti lagi ya, ganti lagi. Jadi ya kita kadang-kadang sebagai penulis buku kadang iri ya dengan kondisi kayak gitu. Kita sudah ya mencari dananya susah, menulisnya susah, tapi giliran saat menjual pun ya itu kadang-kadang tidak laku ya, tidak laku. Ya akhirnya ya terpaksa kita setiap awal semester itu ya sudah kita bagi saja ya, kita bagi saja ke mahasiswa gitu ya dengan harapan eh, intinya bahwa apa yang kita tulis itu bisa bermanfaat untuk siswa kita gitu. Nah, ini yang ini ya sekalian ya, ini yang link ya, LinkedIn ini ya. Ini terus terangnya saya tidak ini ya, tidak berlangganan, tidak berlangganan. Karena kalau di sini kan temukan pekerjaan melalui komunitas, ya, komunitas. Oh iya, satu lagi yang saya lupa Bapak Ibu sekalian ya. Di akademia ataupun di ResearchGate itu ya, nanti biasanya ada beberapa iklan ya, iklan tentang katakanlah lowongan-lowongan ya, lowongan-lowongan pekerjaan ataupun lowongan-lowongan beasiswa ya, terutama untuk PhD ya, PhD riset kayak gitu. Itu biasanya muncul di situ ya, muncul di situ. Nah ini saya pikir tidak ada salahnya juga ya kita menggunakan kesempatan itu untuk sekaligus ya ya mencoba-coba ya, mencoba-coba untuk ya sebenarnya bukan bukan mengetes keberuntungan kita, tapi kita harus yakin bahwa ini kesempatan, ada kesempatan seberapa besar chance-nya itu ya kita harus manfaatkan ya. Dan ya tanpa usaha kan kita nggak akan tahu. Ya. sekolah. Tapi kalau kita sudah berusaha, terus kita tidak katakanlah belum lolos ya berarti kan itu satu kesempatan yang tertunda saja begitu. Nah ini kira-kira ya apa namanya eh, contohnya di sini ya, di sini kan nanti ada di sini di dalam akademia ini 49 paper mention Wahyudi Sayukipono kayak gitu. Nah, tapi juga karena ini katakanlah free ya, free. Makanya kalau kita ingin mengetahui ya berapa sitasi ataupun berapa katakanlah paper mana yang menerangkan atau mengutip kita ya, kita harus menjadi pelanggan yang premium ya, premium artinya kita harus membayar. Gitu. Ya ini kan namanya gratis sehingga ada berbagai kekurangan-kekurangan ya Bapak sekalian. Dan saya pikir itu di mana-mana ya, namanya juga gratis kan. Nah ini yang tadi saya bilang disampaikan di ResearchGate ya, ada beberapa apa namanya artikel ya. Kalau kita menjadi anggota nanti ada member lain yang masuk, nah kita bisa mendownload langsung ataupun kita meminta persetujuan penulisnya ya kalau artikel itu tidak disediakan secara online. Saya pikir teman-teman sudah pada ahli semua ya untuk yang media-media kayak gini. Terus yang apa namanya, yang tadi ya, yang DOAJ ya, DOAJ dengan G-Store ya, mungkin Pak Yakin, untuk ya, DOAJ dengan Store ini teman-teman sudah biasa kan? Eh,
kurang paham, Pak. Tapi kalau di OJ insya Allah udah biasa, Pak. Karena Udah kalau biasa. J-Store itu lebih pada agama Islam kayaknya gitu. Ya, banyak kan di situ. Pak, kalau Pak Badri sudah biasa pakai itu, Pak. DOAJ dengan Pak G-Store. Badriansyah, Pak Badriansyah? Ya, sekali waktu Pak saya cari di di Wajah atau di store. Gitu. Jadi Ah, eh, tidak sesering di Scholar sih Pak, di ya, Google Scholar. artinya kan teman-teman lebih banyak pakai itu ya, pakai Google Scholar ya. dia G, Pak. Google Scholar. Ah, mungkin Pak ini, Pak Basit yang agama ini. Oke, Prof. Saya biasanya pakai Google Scholar, Prof. Kalau audio aja saya malah belum pernah. Belum pernah. Kalau yang G-Store, Oke. Pak, Saya hanya pakai DOAJ sama Mendeley, Prof. Mendeley. Ya, Mendeley kan kayaknya tidak jauh beda, bahkan lebih lengkap dari Google Scholar kayaknya. Hmm. Saya Baik. hanya dua itu, Prof, kalau saya pribadi. Mungkin teman-teman ada yang sudah biasa pakai ini ya, G-Store nggih. Pak Ahmad? Ya, Biasanya Pak Saiful Islam Pak. saya pernah pakai G-Store. Hmm. Cukup sering sebenarnya. Oh, Ah. maksudnya Pak Ahmad Saidah, nggih. Nggih. Nggih, Pak Sama Ahmad. Pak nggih. Ahmad soalnya, Pak. Oh, nggih. Atau mungkin Pak Faid dulu. Karena namanya saya sering lihat muncul di situ, Pak. Di kalau kita G-Store terus apa namanya? Unuja gitu, nanti tafsir Oh. gitu. Kadang muncul di situ. Pak Foid yang bukan dekan. Beliau memang produktif, Bro. Enggak, Bro, jarang. Nggih, kalau G-Store itu saya biasanya menggunakan akun email kampus, Bro. Kebetulan karena kampus di Unuja sendiri belum berlangganan. Biasanya kan itu di yang berlangganan itu adalah perpustakaan. Menggunakan email kampus gitu. Cuman di Unuja masih belum berlangganan untuk akses direktori jurnal internasional. Nah, yang biasa saya sering gunakan itu adalah akun yang disediakan oleh kampus. Kebetulan saya di UGM, jadi akses ke G-Store-nya full, Prof. Jadi jurnal-jurnal internasional bisa. Tapi kalau DOAJ malah saya jarang. DOAJ jarang, lebih banyak saya menggunakan Google Scholar. Ya. Tapi kalau untuk menulis jurnal-jurnal yang relatif, artikel jurnal yang relatif berkualitas, biasanya saya menggunakan G-Store. Tapi memang dari pengalaman Pak Fawaid ini ya lebih apa ya? Lebih powerful ya dibandingkan Google Scholar atau gimana, Pak? Yang G-Store ini. Kalau G-Store itu kan adalah direktori jurnal internasional bereputasi. Jadi di situ yang jurnal-jurnal bereputasi itu ya ada di sana semua. Kalau DOAJ juga sama, tapi tidak semuanya jurnal internasional terindeks DOAJ. Nah, kalau pengalaman saya memang lebih artikel-artikel yang ada di G-Store lebih berkualitas, Pak. Oke. Atas nuwun Pak Fawaid. Oke, sama-sama, Pak. Oke, mungkin satu lagi Bapak yang bisa share itu pengalamannya dengan G-Store. Pak Sahidah. Ya, Pak Wahyudi, sama dengan Pak Fawaid sebenarnya. G-Store itu mudah karena setiap disiplin ilmu itu dibagi-bagi. Kalau humaniora jadi enak Pak memilihnya. Mungkin ini juga Pak Fawaid ke depan bisa berlangganan G-Store, Pak ya. Karena saya lihat memang koleksinya sampai tahun 60-an dan 70-an. Itu sangat bermanfaat, terutama ilmu filsafat. Terima kasih Pak Wahyudi. Pak Saida ilmunya filsafat nggih? Nggih. Oh. Wah. Mantap. Yang memang itu jurnal tadi ya. Jurnal-jurnal yang humanities dan social science ya. Kalau Pak Furgon? Furgon lagi off ya. Oke, Prof. Kalau Oke. Prof punya pengalamannya.
Ya, mohon maaf Atau nih, apa? saya mengganggu. Pak Fulkon kok sampai ada ide untuk ini bagaimana Pak kira-kira? Sampai ide gestor di apa namanya disosialisasikan ini. Apakah memang apa namanya Oh, melihat kepentingan dari teman-teman di Unujang ya? Ngapunten, Prof. ah, Kebetulan untuk yang rundown yang bagian penelitian Nggih? itu memang Pak Furkon koordinasi dengan kami LP3M, Prof. Oke. Jadi yang merancang schedule terkait dengan penelitian itu memang dari kami dari LP3M. Oh, Oke, kebetulan salah satu aspek di dalam akreditasi dulu itu adalah bahwa kampus berlangganan jurnal-jurnal yang bereputasi, Prof. Dan juga yang kedua, saya melihat bahwa kualitas jurnal bereputasi di Gistor dengan artikel jurnal berbahasa Inggris yang diterbitkan oleh jurnal-jurnal di Indonesia itu memang secara kualitas agak jauh. Nah, cuma problemnya memang karena di Unuja sendiri tidak berlangganan Gistor. Nah, itu yang menjadi masalah. Dan kayaknya memang cukup mahal, Prof, untuk itu, untuk berlangganan Gistor itu. Karena saya sering menggunakan Gistor dan saya merasa kayak Gistor itu lebih friendly use daripada kayak Taylor and Francis atau Brill dan lain-lain. Maka itulah kemudian saya menjadikan Gistor itu sebagai salah satu dari materi yang bisa diharapkan disampaikan kepada para dosen begitu. Bahwa agar dosen itu juga mengeksplorasi jurnal internasional itu lewat direktori jurnal internasional itu biar ada pengalaman juga. Termasuk sekalipun tidak bisa mengakses artikel full ya. karena tidak punya akun Oke. resmi atau tidak berafiliasi dengan perpustakaan yang berafiliasi resmi, itu minimal kita bisa melacak judul-judul yang menarik. Kita bisa membaca abstraknya. Abstrak, Artinya ya. kita bisa punya perspektif lain dari sekedar hanya mengambil di Google Scholar. Dan kayaknya kalau di Digistor daftar Suaranya agak putus, Bang. Ya. jauh lebih update menurut saya. Mungkin sekalipun kita tidak berlangganan, tapi penelitian kita itu harapannya agar tidak merasa gitu. Biar juga sekaligus merangsang Unuja Putus-putus suaranya Pak. Pak Wahid. Jangan sambil jalan-jalan, Pak Fawaid. Suaranya hilang. juga soalnya suaranya mantul ini dari Ya, sini. suaranya Jadi agak. saya kalau ngomong agak berbicara sekali. Iya, Pak. Ya. Ya, saya sempat cek itu ya websitenya LP3M ya, Unuja itu. Ya. Itu memang jurnalnya banyak ya, yang apa namanya, yang dikelola oleh Pak Fawait ini banyak sekali jurnalnya. Makanya ya mungkin beliau punya kepentingan juga untuk bisa katakanlah mensosialisasikan ya pentingnya katakanlah mengakses di store ini ya. Nah mungkin Pak Fawait mungkin takut menyampaikan sendiri, akhirnya meminta tolong saya untuk apa istilahnya membawakan materi ini ya. Padahal karena disiplin ilmunya kebanyakan apa humanities dan social science, nah ini kayaknya teman-teman di Unija yang lebih itu ya lebih familiar gitu. Baik, kita share screen lagi ya. Iya Pak. Eh,
Badannya ada. Seragam merah. Ngapunten Prof, mohon Oke, izin. Pak. Jadi sebenarnya di ronde kegiatan yang di dataset terkait dengan proposal penelitian ini, kan saya juga secara pribadi agak bingung Prof untuk merancang desain jadwalnya materi-materi apa saja dan memperkirakan kira-kira untuk materi ini membutuhkan waktu yang berapa lama. Dan rundown tersebut sebenarnya sebatas desain awal saja yang kira-kira dibutuhkan oleh teman-teman dosen. Bahwa nanti di dalam proses pelaksanaannya sebenarnya akan ada modifikasi dan kira-kira ada hal lain yang ingin Prof sampaikan kepada teman-teman di luar rundown acara tersebut sebenarnya tidak ada masalah buat saya Prof, gitu, buat kami secara umum. Jadi misalnya Prof Wahyudi ingin berbagi pengalaman dan tips atau cerita apapun yang kira-kira memotivasi kami untuk terus menulis, itu merupakan suatu hal yang positif buat kami Prof. Jadi tidak selalu dalam arti ketat mengikuti rundown tersebut. Saya juga secara pribadi agak bingung juga ketika kemudian diminta untuk merancang materi kegiatan data share selama 10 hari ini hanya untuk proposal penelitian. Saya juga tidak tahu kan itu jatuhnya 10 hari Prof. Jadi saya harus bingung ini apa saja yang mau disampaikan. Jadi sementara kalau proposal penelitian dan plus proposal pengabdian barangkali lebih enak. Hanya karena spesifik tema yang disediakan oleh program data share ini adalah proposal penelitian, dan kebetulan saya memilih itu, jatahnya 10 hari, jadi agak bingung juga kira apa saja yang mau kita sampaikan spesifik ke profesor, ke proposal penelitian tersebut. Oke, buat teman-teman Pak. Tadi malam sebenarnya saya sudah siapkan satu link untuk ke Gstore dengan ke DOAJ. Cuma saya cari-cari kok nggak ada dia. Nggak ada. Cuma nanti mudah-mudahan ketemu gitu. Nah, satu lagi sebenarnya slide yang saya siapkan itu tentang AI ya, artificial intelligence. Itu yang sekarang lagi menjadi topik yang sangat sangat-sangat hot ya. Mungkin juga teman-teman sudah mengalami ya. Artinya dengan hanya mengetik di komputer, katakanlah siapa kepala LP3M Unuja itu kan saya nggak perlu bertanya lagi, udah langsung ketemu itu. Nggak tahu bagaimana caranya itu ya. Nah, hal-hal itu yang kadang-kadang intinya kita harus antisipasi kalau anak didik kita ya. Anak didik kita, terus kita kasih katakanlah semacam assignment gitu. Nah, tapi dia mencarinya itu di itu program-program yang kecerdasan buatan ini yang katakanlah hanya instan tanpa memerlukan usaha dan katakanlah pola-pola pengetahuan yang harusnya mereka peroleh kayak gitu. Tapi nanti itu ya. Sekarang sesuai dengan itu kan kita yang itu ya ke bedah proposal kira-kira ya. Bedah proposal coba ceknya lagi. Ya, Prof. Ini yang lagi tren juga sekarang Prof yang seperti jenengan sampaikan terkait dengan AI Prof. Teman-teman kan banyak yang menggunakan ChatGPT, cuman banyak yang tidak tahu cara memanfaatkannya efektif gitu untuk penelitian dan macam dan bagaimana kan AI itu dengan lebih fair lah artinya. Jadi tidak semuanya bergantung pada AI, tapi sebagai jembatan saja. Yang kalau bisa disimulasikan lebih enak. Nah, kayaknya memang AI sedikit lebih cerdas otaknya daripada kami ini Prof di Indonesia Prof untuk mendesain tulisan Prof.
tata bahasanya jauh lebih baik, ya, minimal itu. Nah, ini sudah Pak, nggih, yang proposal nggih. Ya sudah Prof, sudah kelihatan. Ya. Ya, mungkin saya enggak punya proposal yang bagus ya, enggak punya proposal yang bagus. Artinya bagus itu gimana ya? Kalau menurut saya bagus itu ya proposal yang baik itu ya proposal yang didanai, dibiayai gitu aja. Ya karena kalau bagus dalam arti apakah susunannya, apakah referensinya dan sebagainya ya itu mungkin saya nggak punya apa ya contoh ataupun hal yang perlu di-share ya. Cuma ini hanya sedikit berbagi saja ya, sedikit berbagi. Jadi contoh proposal yang baik itu ya menurut saya proposal yang didanai ya atau dibiayai lah atau tembus lah ya lolos. Nah mungkin trik-triknya ya itu yang jelas judulnya singkat, padat, jelas, mudah dipahami ya oleh pembaca atau reviewer dan tidak menimbulkan multitafsir. Artinya dengan membaca judul kita sebagai pembaca atau reviewer itu sudah bisa mengguess ya, capture itu ya, karena menangkap kira-kira apa yang akan dilakukan, terus nanti hasilnya bagaimana, terus kira-kira kontribusinya itu bagaimana, ya. Dan memang ini ya perlu apa ya, perlu jam terbang ya, jam terbang artinya semakin banyak kita menyusun ya ada kemungkinan semakin banyak ditolak, tapi semakin banyak ditolak itu akhirnya kita akan semakin teruji ya, teruji. Oh, kalau gini kayaknya ditolak, kalau gini kayaknya tidak. Terus hal penting lainnya juga adalah kita mengikuti template ya, template atau guideline yang telah ditentukan. Karena itu beberapa kali yang saya sampaikan bahwa kita jangan membuat reviewer pembaca itu mencari-cari ya, mencari-cari. Kalau dari kesan pertama itu sudah mencari-cari ya, akhirnya ya reviewer ataupun pembaca kan juga manusia, artinya dia wah ini kayaknya nggak baca template ini, atau nggak mengikuti template atau nggak membaca guideline kayak gini ya. Nah ini juga hal penting yang kita juga harus ikuti ya, ikuti. Terus dalam menyusun paragraf ya itu harus disusun secara logik ya. Apakah dari umum ke khusus ataupun khusus ke umum itu saya pikir masing-masing memiliki trik-trik yang diyakini akan menggiring pembaca ataupun review itu kepada kesimpulan bahwa oke, ya yakin gitu ya. Nah ini saya pikir masing-masing punya trik-triknya ya, tapi itu hal yang kita tidak bisa lupakan ya, yang kita tidak bisa abaikan. Nah, yang penting lagi adalah research statement ya. Apapun namanya, apakah research statement, apakah research problem ya. Kalau research goal kan jelas ya. Ya. Itu harus saling berhubungan atau saling menjawab ya. Atau katakanlah research goal atau tujuan ya, itu pasti akan dijawab oleh variabel dan akan muncul di kesimpulan. Ya. Jadi kalau riset goal-nya beda dengan variabelnya, nah itu kadang-kadang menimbulkan pertanyaan. Ya. Ini sebenarnya dia nyusun proposal atau membuat essay atau apa kayak gitu ya. Nah itu yang hal-hal kadang-kadang yang paling disoroti oleh reviewer. Karena ya boleh jadi berdasarkan pengalamannya itu kadang reviewer itu tidak membaca semuanya ya, tidak membaca semuanya. Dia hanya membaca katakanlah poin-poin tertentu ya, poin-poin tertentu yang katakanlah wajib ada ataupun wajib dimiliki oleh suatu proposal. Nah berikutnya juga adalah anggaran ya, anggaran karena bagaimanapun juga berapa besar poinnya ya, anggaran itu akan boleh jadi menentukan. Jadi ketentuan atau pagu-pagu anggaran ya
baik yang berdasarkan PMK, peraturan Menteri Keuangan ataupun peraturan gubernur, itu yang khusus ya. Katakanlah di Jawa Timur, katakanlah sewa kendaraan ya, sewa kendaraan ataupun katakanlah honor pejabat Pemda ya. Di Jawa Timur dengan di Papua pasti berbeda karena berdasarkan peraturan gubernur. Itu juga harus diperhatikan ya. Diperhatikan. Nah ini di samping itu ya, ini ada beberapa tip ya, tip dalam menyusun proposal yang baik. Artinya supaya proposal kita itu kemungkinan besar ya didanai ya, didanai. Dan biasanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita habis menyusun proposal ya, ataupun kita membuat judul ya, merancang tujuan dan merancang variabel ya, itu biasanya di hati kecil kita ya, atau feeling kita ya. Ini posisinya proposal itu bagaimana kira-kira? Oh kayaknya ini enak dibaca, terus mudah dimengerti, kayaknya kemungkinan akan tembus kayak gitu ya, akan tembus kayak gitu. Makanya sebelum menyusun itu memang dipelajari dulu ya panduannya dengan baik. Persyaratannya, apakah kita memenuhi syarat tidak, terus topiknya ya, apakah relevan atau tidak, terus waktunya juga ya, waktunya, dananya, ya, terus kesesuaian antara proposal yang diminta dengan keilmuan kita gitu. Nah kalau memang nggak sesuai ya kita harus melibatkan orang lain. Demikian juga dengan waktu ya. Biasanya waktu proposal ataupun proposal yang ditawarkan pada saat ataupun waktu yang mendesak atau mendadak ya, itu biasanya persaingannya cukup tidak terlalu banyak ya, artinya cukup sedikit ataupun tidak terlalu ketat karena memang diperlukan keahlian-keahlian khusus untuk bisa membuat proposal katakanlah dalam 1 malam ataupun 2 malam gitu ya. Nah, itu biasanya kalau kita belum teruji biasanya apa ya, akan susah ya, akan susah. Apalagi kalau proposal-proposal dari kementerian itu kan biasanya waktunya agak lama ya, agak lama, minimal 3 atau 4 minggu gitu untuk menyiapkan dan sebagainya. Nah ini yang berbeda dengan proposal yang katakanlah hanya open 2 atau 3 minggu langsung close. Terus tidak ada salahnya juga kita mempelajari poin-poin penilaian proposal ya. Poin-poinnya kan ada biasanya ya. Dari katakanlah idenya, dari keterbaruannya ya, dari kesesuaian ya, metode penelitian dengan katakanlah variabel yang akan diukur. Nah, berikutnya juga umumnya itu ya, kita menyusun proposal itu kan berdasarkan apa ya? Berdasarkan disiplin yang kita tekuni kayak gitu. Padahal sebenarnya yang memeriksa ya atau reviewer itu kadang-kadang background-nya tidak sama dengan kita. Nah, ini yang kadang-kadang teman-teman juga harus lebih fleksibel di situ ya. Jadi menulis sesuatu itu yang orang lain paham. Ini kadang-kadang karena istilahnya terlalu teknis, ya kadang-kadang kalau dievaluasi oleh reviewer yang katakanlah tidak ini, akhirnya wah ini bicara apa nih, akhirnya langsung di reject kayak gitu. Jadi intinya mudah dipahami ya dan mudah dimengerti oleh pembaca atau reviewer ya, karena tidak semua reviewer itu background-nya adalah sama dengan kita. Nah ini yang mungkin juga kita selama ini belum itu ya, belum apa istilahnya memahami ya bahwa kalau disiplin ilmu kita katakanlah teknik elektro, terus nanti reviewernya akan teknik elektro kan, nah, mungkin kalau di departemen begitu, tapi kalau di tempat lain belum tentu begitu, ya belum tentu begitu. Ini yang saya sampaikan karena kemungkinan reviewernya bukan merupakan person dengan latar belakang ilmu yang sama dengan kita. Terus jumlah halaman ya, jumlah halaman tuh ya
tidak mencerminkan kualitas informasi yang dicari, ya, yang dicari. Kadang kan yang kemarin disampaikan sama Pak Fawaid ya, ada proposal yang muter-muter saja kayak gitu, ya. Nah ini mungkin Pak Fawaid juga mungkin jengkel. Ini maksudnya apa ini? Kok muter-muter dari tadi. Coba bicara langsung to the point kayak gitu kan gampang gitu ya. Nah ini juga yang nanti akan membuat reviewer itu menjadi jengkel ya, menjadi jengkel atau menjadi ada usaha lain yang dia wajib lakukan untuk bisa mendapatkan ID-nya. Nah, itu yang juga sebaiknya wajib dihindari. Nah, hal lainnya yang perlu kita perhatikan adalah dalam melakukan justifikasi ya, atau rasionalisasi atau katakanlah memunculkan ya rekam jejak kita sebelumnya sehingga kita layak untuk melakukan penelitian yang kita usulkan. Nah, ini yang kemarin disampaikan sama Pak Sulis ya. Apakah kita wajib mencitasi penelitian yang pernah kita lakukan sebelumnya? Ya, itu bisa wajib, bisa tidak gitu ya. Tergantung dari mana kita memandangnya kayak. Nah, katakanlah kayak gini Bapak Ibu sekalian ya. Ini ada dua judul ya, ada dua judul penelitian ya, penelitian. Yang pertama, pengembangan e-modul kimia berbasis problem based learning pada kimia anorganik di program studi pendidikan kimia Universitas Papua ya. Ini mohon maaf, ini saya ambil dari proposal kita ya di lingkungan kami. Itu ada dosen asisten ahli, dosen AA yang kita programkan untuk dia naik dari AA ke lektor ya, minimal lektor. Jadi kalau programnya Pak Rektor itu adalah studi gudang ya, studi gudang AA ke lektor ya. Makanya kita inisiasi namanya ini ya, penelitian AA ini. Nah ini ada dua judul yang pertama, pengembangan e-modul kimia berbasis problem based learning pada kimia anorganik di program studi ya pendidikan kimia Universitas Papua. Yang kedua adalah ya komunitas burung pada beberapa tipe habitat hutan ya di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Nah, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian ya, dengan membaca judul yang atas dengan yang bawah, ya, kalau yang atas kira-kira Bapak akan memberikan nilai berapa? Dari rentang nilai katakanlah 50, 70, 80. Demikian juga yang bawah ya. Bapak akan memberikan nilai berapa? 50, 70, 80. Terus nilai katakanlah 50 itu kan Bapak pasti punya justifikasi ya atau pertimbangan-pertimbangan. Ya, pertimbangan-pertimbangan. Nah, coba mungkin dari teman-teman di Unija, 1 atau 2 orang mungkin bisa memberikan atau membantu saya ya, memberikan nilai kira-kira berapa nilainya yang atas. Mungkin Pak Saidah bisa memberikan nilai Pak yang atas. Belum memahami dengan baik Pak. Oh gitu. Iya, yang kimia ya Pak ya. Ya, pengembangan e-modul kimia berbasis problem based learning pada kimia anorganik. Ya. Setelah September apa? Kalau di atas, kalau menurut saya, Prof, Ya. 70, Prof, atau 80, Prof. 70-80. Alasannya apa, Pak? Alasannya judulnya jelas dan lengkap dari judul itu, Prof. Darahnya 80 ya. G, 80. Kemudian yang di bawah, komunitas burung pada beberapa tipe habitat ini di kabupaten, ini 50 mungkin, Prof. Karena ini pandangan saya sebagai orang teknik, nih, Prof. Yang bawah 50, Pak ya? Iya, 50. Karena belum susunannya dan SPOK-nya belum jelas, Prof. Itu menurut saya, Prof. Ini Pak Yakin ya? G, Pak. G. Makasih Pak Yakin.
Oke, siap. Ada lagi? Udah, Prof. Monggo, Pak. Kalau menurut saya, yang di atas itu 80. Oke. Yang di bawah itu 50 atau lebih kecil lagi, gitu, Prof. Kenapa yang di atas 80? Nah, kayaknya di atas itu sudah spesifik dan sudah ada tema yang sudah menjurus seperti itu. Seperti artinya pengembangan e-modul berbasis problem based learning. Dan itu sudah jelas. Kalau yang di bawah itu komunitas burung, apanya yang mau diteliti kan seperti itu belum jelas. Jadi masih, andaikan orang mau ke Papua, ini belum tahu jalannya. Yang penting Papua tujuannya, gitu aja. Itu aja, Prof. Terima kasih. Berarti Pak Basit, nggih. Oke. Nggih. Satu lagi. Mungkin satu lagi, ada ibu-ibu kan? Mohon izin, Bro. Nggih, monggo Pak. Nggih, Pak Desa, nggih. ya, mohon sumbang pendapat. Kalau dari segi judul, memang yang atas itu lebih lengkap dan lebih spesifik daripada judul yang di bawah. Tetapi kalau dari segi isi, misalkan, atau dari segi tindakan penelitiannya nanti, yang bawah ini effortnya lebih besar daripada yang atas. Gitu. Kalau menurut saya, Bro. Sehingga yang 70 untuk yang atas, 80 untuk yang bawah. Gitu. Karena yang bawah ini harus dia perlu dia harus ke lapangan, ya, harus mungkin ke hutan dan seterusnya. Dan saya curiga yang bawah ini juga menggunakan teknologi, karena bagaimana memapping komunitas burung pada habitatnya itu juga menggunakan teknologi. Hanya tidak lengkap saja kalau dari segi judul. Terima kasih, Bro. Baik, terima kasih Pak Badriansyah. Jadi sudah ada dua warna ya. Yang dua katakanlah sama, yang satu dia agak apa namanya? Itu ya. Gelap. Ya, 2 lawan 1 ini. Mungkin kita perlu satu lagi, opini satu lagi ya. Ayo Pak Bra. Mari, Pak siapa? Pak Bra cari koalisi. Yang biasa evaluasi siapa, Pak? Pak Fawaid ya? Bukan? Saya, Prof. Oke, monggo. Muridnya Pak Basit, Prof. Terutama saya ini dinilai 50, Prof. Yang pertama ini, Prof. Yang pertama 50. Ya, alasan saya bahwa problem based learning ini sebenarnya sudah metode lama kalau dalam dunia pendidikan. Ya, aspek kebaharuan dalam penelitian ini tidak masuk. Jadi ini sudah metode lama. Kalau yang dimaksud adalah pendidikan, metode problem based learning dalam dunia pendidikan yang saya tahu, Prof. Itu sudah metode lama sebenarnya. Yang kedua, komunitas burung pada beberapa habitat hutan di kabupaten. Nah, ini malah lebih rendah dari 50. Pertama, saya tidak pernah mengerti tentang persoalan burung, Prof. Jadi wajar ketika saya menilai di bawah 50 itu, Prof. Kalau ayam paham ini, Prof. Ayam kate. Kira-kira begitu, Prof. Terima kasih, Prof. Yang kedua kurang 50, Pak ya? Kurang 50, Prof. Ya. Oke. Baik, mungkin 4 cukup ya? Cukup. Ya, ini kan apa namanya? Burung ya. Ini memang ini maksudnya burung itu, Pak. Burung hutan, Pak Basit, bukan burung yang lain. Oh, gitu. Sensitif itu, Prof. Pak Basit itu sensitif kalau soal burung. Oh, kok bisa Pak supaya tidak punya burung ini? Iya. Apalagi yang burung, aku rindu, Pak, itu bukan yang itu, Pak. Ya. Ya, tadi kan kita baru bicara judul ya.
baru Oke, Prof. bicara judul ya. Ya, saya tidak akan tidak akan menyalahkan Bapak Ibu punya komentar ya, karena ya ini kan berdasarkan persepsi ya, persepsi. Tapi kan kita nanti kan tidak hanya memperhatikan judul ya, tidak hanya memperhatikan judul, tapi judul dengan tujuan ya, judul dengan variabel itu juga kita harus match ya. Kalau yang di atas kan ada pengembangan ya, pengembangan. Berarti kan sesuatu kan sudah ada, dikembangkan ya, dikembangkan. Nah, terus di atas juga ada namanya pada kimia anorganik ya, kimia anorganik. Kalau menurut saya sih ini judulnya kurang itu ya, harusnya pada mata kuliah ya, pada mata kuliah kimia anorganik. Karena kalau pada kimia anorganik itu luas sekali. Ya, luas sekali. Nah, ini juga salah satu ya, salah satu. Tapi intinya nanti di di antara judul terus tujuan variabel ya, itu harus saling mendukung ya, saling link. Itu yang tadi disampaikan sama Pak Bajan saya. Apakah memang yang pertama ya, yang kedua ya, itu memang layak mendapatkan nilai yang tadi gitu. Jadi memang disitulah kita ya membaca judul itu kira-kira case-nya ke sini. Makanya tadi ada yang memberikan nilai 80, ada yang memberikan nilai 50 ya. Malah ada yang kurang 50 ya. Karena tidak paham tentang burung baik. Baik. Sekarang kita coba lihat item-item ya. Item-item yang dinilai ya, yang dinilai. Ya, ini yang dinilai ya. Yang dinilai. Nah, ini ada ini ya. Salah form evaluasi proposal dosen AA Unipa ya. Nah, di sini memang judul tidak ada ya. Judul tidak ada. Ya. Yang dinilai itu adalah ketajaman perumusan masalah. Ya. Ketajaman perumusan masalah. Nah, di situ ada satu lagi tujuan penelitian ya. Nah, itu nilainya paling tinggi ya, paling tinggi. Ini kalau semua itu nilainya 175 kalau full ya. Full 175. Terus yang kedua adalah peluang ya, peluang luaran penelitian. Jadi ada namanya luaran wajib dan luaran tambahan. Ya. Kalau luaran tambahan, kalau luaran wajib itu adalah jurnal ya, mulai dari Sinta 4 ya, Sinta 4. Baik kok dia Sinta, katakanlah Sinta 3, 1, 2, 3 itu nanti nilainya akan lebih tinggi lagi. Terus juga ada namanya luaran tambahan ya. Apakah nanti ada HKI, apakah ada bahan ajar ya. Dan memang harapan kita selain publikasi luaran wajib tadi yang di jurnal, dia akan memiliki bahan ajar ya. Karena ini adalah untuk dosen muda yang nanti akan memperkaya bahan ajarnya ya, berkaitan dengan peneliti yang dilakukannya. Karena biasanya mahasiswa itu akan lebih percaya kalau dosen katakanlah membawakan hasil-hasil penelitiannya ya di kelas, apalagi yang melibatkan mahasiswa. Berikutnya adalah metode ya, metode penelitian. Apakah antara metode ataupun variabel yang diteliti itu sudah desain ya, atau nanti datanya itu dihasilkan dengan metode yang sudah umum ya, yang sudah umum. Nah, nanti itu biasanya akan terlihat dari studi pustaka ya, atau tinjauan pustaka, dan munculnya juga di metode penelitian ya, metode penelitian. Nah, jadi dari poin yang perumusan masalah, peluang luaran penelitian, dan metode penelitian, ini nilainya paling tinggi ya, paling tinggi. Sedangkan untuk tinjauan pustaka, terus kelayakan ya, ini dia agak rendah ya, agak rendah. Ya, agak rendah.
Jadi ini kalau full 175 semua, nah ini di bawah, ini kalau misalnya 100, kalau saya ini 70 ya, 70. Jadi paling tinggi selangnya itu kalau nggak salah antara 675 ya, 675 sampai 700. Nah ini apa namanya, poin-poin ini biasanya disampaikan kepada peneliti ya, bahwa kriteria penelitian meliputi ya, urusan masalah, peluang luaran ya. Makanya di dalam penelitian AA itu diwajibkan ada satu item ya, yang namanya luaran wajib dan luaran tambahan. Ya. Nah, kalau dia hanya luaran wajib, nah itu sudah katakanlah dapat nilai tinggi ya. Tapi kalau ada luaran tambahan, itu akan mendapatkan nilai yang maksimum. Nah ini nggak tahu apa namanya, bisa kelihatan enggak? Bisa dilihat kan Bapak Ibu sekalian? Atau terlalu kecil? Bisa, Bro. Bisa ya? Bisa. Ya. Nah ini ada beberapa tuh ya. Ini dari judul, terus ini dari katakanlah sedikit apa namanya pendahuluan ya. Terus ini apa ini? Nah ini ya, ini kayaknya research statement-nya di sini ya. Di sini kan pengembangan ya, judulnya pengembangan. Ini judulnya pengembangan ya, pengembangan. Tapi di sini ya, penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi tentang kepraktisan ya, penggunaan modul E ya, E-modul dalam proses perkuliahan berbasis PBL tadi ya, pada materi kimia organik di program studi kimia ya, dengan metode riset dan development. Metode ini merupakan metode penelitian yang menghasilkan serta menguji seberapa selektif sebuah produk ya. Jadi kita bertanya lagi ya. Kita bertanya lagi, produk. Kiranya bisa nggak Bu Lisa kalau udah masuk kerja itu? Nah, berikutnya ini ya, ada lagi di sini ada semacam rasionalisasi juga ya. E-modul berbasis PBL ini menggunakan materi geometri molekul ya. Geometri molekul. Materi geomolekul bersifat abstrak dan sulit dipahami. Oke, kita paham ya. Nah, menurut ini dan kawan-kawan yang 2015, geometri molekul adalah susunan 3 dimensi atom dalam suatu molekul. Geometri molekul dapat berpengaruh terhadap sifat kimia dan fisika. Oke, seperti titik leleh, titik bidih, kerapatan, dan jenis reaksi lainnya. Hal inilah yang memperkuat perlu adanya pengembangan suatu bahan ajar ya, berupa modul kimia ya, berupa modul kimia untuk membantu peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, ini modul kimia ya. Sementara di sini tadi E-modul. Kimia berbasis PBL. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul pengembangan ya, E-modul. Kimia berbasis problem ya, based learning ya, organik, kimia organik pada program studi pendidikan kimia. Nah, menurut saya ya, karena ini adalah program pengembangan ya, pengembangan, harusnya dia menyampaikan modul yang telah ada dulu ya. Modul yang telah ada itu kekurangannya apa? Baru dia dikembangkan karena judulnya adalah pengembangan. Sementara di dalam apa namanya? Latar belakang dalam rasionalisasi itu tidak ada tadi ya, modul yang telah tersedia tadi. Ya, ini yang menurut saya ada gap ya, ada gap antara judul dengan rasionalisasi itu, ya, gapnya. Nah, coba kita lihat di sini, di dalam
logic frame ya, logic frame. Tahapannya ya adalah observasi dan wawancara. Ya. Jadi wawancara dan observasi. Nah, kita tidak tahu. Jadi wawancara dan observasi ini tentang apa? Ya. Terus dari hasil observasi dan wawancara baru menyusun modul dan pembuatan e-modul gitu ya. Padahal tadi harusnya modul yang ada nih, yang sudah ada ini harusnya dia muncul di rasionalisasi yang pertama ya. Modulnya belum sempurna atau sudah dipahami, kita mengembangkan atau katakanlah modulnya itu masih dalam bentuk katakanlah hard copy. Nah, coba kita buat dalam bentuk elektronik modul ya, yang kita kembangkan ya. Terus e-modul yang hard copy tadi ya, itu kan katakanlah sudah dibagikan, terus setelah dibaca baru kita melakukan observasi atau wawancara, baru kita kembangkan ke e-modul kayak gitu. Alurnya kan mungkin begitu ya. Nah ini kayaknya tidak. Nah ini yang kadang-kadang membuat reviewer itu bertanya-tanya gitu, ya, loh ini kok harusnya begini kok begini kayak gitu. Nah itu akhirnya reviewer itu tidak memberikan nilai yang maksimal, ya, yang maksimal. Terus di sini kalau luaran penelitian oke ya, luaran penelitian katakanlah wajibnya Jurnal Nasional Terakreditasi SIMTA. Luaran tambahannya e-modul ya. Nah, harusnya dari e-modul ini ya, ini juga bisa nanti diajukan menjadi HKI ya. Apakah copyright ataupun merek ataupun apa gitu ya. Nah, itu akan menambah nilai maksimal ya. Nilai maksimal. Terus juga di sini ya, pengolahan hasil penelitian, terus data analisis dan perhitungan, terus kesimpulan. Ya. Jadi dari logic frame ini ya, ada yang miss, ada yang urutannya tidak tepat ya menurut saya. Sehingga kemungkinan saya mungkin tidak memberikan nilai sesuai dengan yang tadi ya, atau tidak sepakat dengan teman-teman tadi gitu. Dan itu saya pikir dalam suatu proses review itu tidak masalah ya, karena biasanya nanti ada pembandingnya ya, ada review yang satunya lagi gitu. Itu kadang-kadang bisa dirata-ratakan, bisa di mana yang diambil lebih tinggi kayak gitu. Nah, ini berikutnya yang nomor 2 ya, yang tadi komunitas burung pada beberapa tipe habitat hutan di Kabupaten Manokwari ya, Papua Barat. Ya, ini dia dari katakanlah memberikan semacam rasionalisasi ya kepada kita. Jadi burung merupakan satwa liar yang dapat hidup di hampir semua tipe habitat, ya. Memiliki mobilitas yang tinggi serta kemampuan beradaptasi dengan berbagai tipe habitat yang luas. Ya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ya. Jadi ini bisa juga sebagai research statement ya. Mengetahui jenis-jenis burung yang ada di beberapa tipe habitat hutan di Manokwari, ya, serta keterkaitannya dengan kondisi vegetasi di setiap habitat tersebut melalui penyusunan daftar jenis burung yang ditemukan di lokasi penelitian. Membandingkan keanekaragaman jenis burung pada habitat hutan dataran rendah, hutan pantai, hutan mangrove, dan riparian wilayah Manokwari ya. Riparian tuh pinggir kanan kiri ya, kanan kiri sungai ataupun tepi pantai yang berair, atau yang dekat dengan air ya. Nah ini tujuannya ya, ini manfaatnya, terus ini luarannya ya, luarannya. Kalau kita lihat luarannya ya, ini luarannya banyak. Ada artikel ilmiah di jurnal ya, ini jurnal internasional bereputasi ada.
nasional terakreditasi ada. Terus internasional terindeks Scopus ada. Nah, ini juga kita harus hati-hati ya. Dengan dana katakanlah 10 juta, terus spek kayak gini, apakah memungkinkan ya dengan luaran yang segitu banyak ya, segitu banyak. Tetapi intinya bahwa luaran wajib nasional terakreditasi adalah ada ya, ada. Nah, berikutnya adalah di apa namanya? Logika ya. Logika atau pola pola atau alur ya, alur dari penelitian. Jadi dia dari persiapan dulu ya, terus penentuan titik tiap tipe habitat. Yang kedua, pengambilan data dengan metode point count ya, analisis data, terus analisis profil, terus mencari ya hubungan antara komunitas burung dan habitat ya. Ini komunitas burung pada beberapa habitat ya. Ini kira-kira. Nah, poinnya adalah ya dengan membaca judul terus membaca katakanlah rasionalisasi tujuan, membaca luaran ya, membaca katakanlah logic frame dari penelitian itu ya. Berarti kan ada kemungkinan penilaian tadi yang kita berikan di awal ya, setelah ini kan akan berubah. Ya, kemungkinan akan berubah. Atau apakah tetap ya? Nah, ini saya pikir juga tergantung bagaimana kita apa namanya? Membaca ya, membaca overall itu ya dalam memberikan penilaian gitu. Nah, mungkin untuk Pak Badriansyah setelah apa namanya? Kita membaca secara keseluruhan ya. Apakah ada perbedaan Pak penilaian kita dari awal dengan yang hanya judul saja dengan yang sekarang? Ya, terima kasih, Bro. Kalau ada perubahan, Bro. Gitu. Ya. Jadi judul yang pertama itu lebih kecil dari sebelumnya, terus judul yang kedua lebih tinggi dari sebelumnya. Gitu. Menurut Ya, saya. jadi nilainya kemungkinan berubah. Berubah. Yang pertama turun, yang kedua naik gitu loh. Menurut saya. Oke. Jadi yang pertama turun, yang kedua naik. Ya. Cuma naiknya rahasia ya, berapa gitu kan. Ya. Baik, Bapak yakin ada perubahan, Pak? Ada, Pak. Ternyata judul itu meskipun sudah lengkap, sudah jelas, belum menjamin isi gitu, Pak. Jadi Ya, kalau benar. Ya. meskipun judulnya sepertinya di mata saya pribadi sederhana, tapi ketika isinya dijelaskan secara rinci, jelas dan aspek-aspeknya dapat, latar belakangnya jelas, tujuannya jelas, dan luaran penelitiannya juga dapat semuanya, itu bisa nilainya tinggi. Jadi judul tidak bisa mengcover isi dari jurnal tersebut, apa isi dari proposal itu, Pak. Ya, ya, bisa juga begitu, Pak ya. Ada yang bisa di catch langsung, ada yang kita harus baca keseluruhan. Oke, betul, Pak. Ya. Jadi nilainya berubah, Pak ya? Iya, berubah, Pak. Ya. Baik. Yang tadi satu lagi siapa ya? Pak Basit ya? Gimana, Pak? Kayaknya masih di room kah atau sudah ada kesibukan lain? Mungkin masih di kamar mandi, Pak. Oh, masih kamar mandi. Oke, Pak. Ya. Tadi yang terakhir siapa ya, Pak Subaidi. Saya, Prof. Subaidi, oke, mari Pak, monggo. Berubah, Prof. Berubah, Prof. Halo? Ya, ya. Silakan Pak. Alasannya kenapa berubah, Pak? Kalau yang komunitas burung ini ternyata ketika saya melihat deskripsi dan tujuannya bahwa memang habitat burung itu perlu dibedakan mana dan tipe dan jenis dan semacamnya. Nah, ini menjadi menarik kemudian, Bro, ketika penelitian ini dilakukan, Bro. Ya, artinya Bapak biarpun background-nya bukan ahli burung ya,
Ahli burung, bukan Prof, bukan. Oh, bukan. Tapi ini juga ya, apa namanya? Mengerti nggih? Paham. Kira-kira Mengerti Prof, halusnya mana? Ya. mengerti Prof, mengerti Prof. Iya. Nah, itu saya pikir poinnya adalah tugas kita sebagai peneliti itu menyusun dan merangkai kata-kata ya, dan membuat logic frame itu lebih mudah ya, lebih mudah dipahami, lebih mudah dimengerti oleh teman-teman yang notabene kemungkinan bukan satu ya apa, satu perguruan ya atau satu ilmu dengan kita kayak gitu. Apalagi kalau ilmu-ilmu sosial yang macam mungkin kayak psikologi, terus mungkin filsafat, apa mungkin ilmu Al-Quran itu kan ya perlu itu ya, perlu apa namanya, istilahnya trik-trik khusus ya untuk kita paham kayak gitu. Jadi mungkin intinya begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bagaimana kita membuat sesuatu yang mungkin sederhana ya, sederhana, singkat, tapi mudah ya, mudah dipahami tanpa menghilangkan substansi yang memang dituntut oleh suatu proposal itu ya. Artinya minimal itu sudah ada. Baik ya. Ini kan biasanya ciri-ciri gini, ciri-ciri proposal yang apa ya, yang dikembangkan oleh satu institusi gitu ya. Apakah apa namanya universitas, apakah kementerian dan sebagainya ya. Jadi formalitasnya sudah apa namanya ada kayak gitu ya. Nah, tetapi juga ada beberapa penelitian yang nah ini ya, yang katakanlah hanya mungkin proposalnya itu nggak seribet ya, seribet tadi yang kita apa namanya, yang kita tampilkan tadi ya, yang kita tampilkan tadi. Nah ini, sepertinya kayak gini ya, macam gini ya. Jadi judulnya gini, Physical and Mechanical Properties of Laminated Lumber Made from Sagu Bark and Less Used Wood Species. Jadi ini kebetulan bidang ilmu saya ya, bidang ilmu saya. Terus ada tawaran dana penelitian ya, ini nggak besar ya, nggak besar. Hanya 35 juta kayak gitu ya. Nah, tapi memang ada namanya semacam panduan ya, harus ada pendahuluan, ada judul pendahuluan, terus latar belakang, terus ada objektif atau tujuan ya, terus ada hasil yang diharapkan ya, hasil yang diharapkan, terus ada variabel, Ya. Dari ya karena kita sudah katakanlah sudah ya boleh dibilang mahir ya, mahir atau kita memiliki rekam jejak atau kita memiliki pengetahuan yang cukup tentang objek yang kita teliti ya, yang tentang objek yang kita teliti ya. Jadi ada background sedikit di sini ya. Langsung kita masuk ke research statement di sini ya. Jadi intinya bahwa kulit sagu itu ya selama ini hanya dibakar dan dibuang ya, dibuang. Hanya di sini research statement ya kita simpulkan to increase ya, to increase the benefit and optimize ya the utilization of sagu palm in Papua ya, the sagu bark utilization for different purposes are needed ya. Jadi pemanfaatan ya atau katakanlah skema pemanfaatan kulit sagu ya di Papua itu sangat diperlukan. Nah, salah satunya adalah dengan membuat ini ya, dengan membuat apa namanya papan lamina ya, papan lamina. Jadi mungkin sedikit Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau kita kan tahu namanya kayu lapis ya. Kayu lapis kalau kita bilang kan triplek ya. Triplek itu karena 3 lapis makanya namanya triplex. Plek itu adalah lapisan, jadi ada 3 lapisan. Nah, kalau kayu lapis itu kan disusun secara bersilangan. Jadi lapis pertama katakanlah dia lurus katakanlah ke utara selatan. Nah, lapisan kedua dia ke timur barat. Terus nanti yang lapisan ketiga dia sama dengan yang pertama, utara selatan gitu ya. Nah, kalau kayu lamina itu dia sejajar. Jadi kalau
3 lapis, lapis yang pertama, kedua, ketiga itu dia ke arah utara selatan semua. Nah, intinya kita ingin mengkombinasikan ya, mengkombinasikan antara kulit sagu dengan kayu yang berkerawatan rendah, karena kulit sagu ini sangat-sangat rapat ya, sangat rapat. Nah, akhirnya kita tentukan tujuannya ya. Ada 3 tujuan di sini ya. To determine the physical properties of sagu bark. Terus yang kedua, establish the best ya. The best laminated product based on sagu bark and less used wood species ya. Terus to evaluate ya physical and mechanical properties of laminated product being made. Jadi dari papan laminasi yang akan kita buat itu ya. Nah, setelah kita dapat hasilnya ya, nah hasilnya ini yang akhirnya kita publish ya, kita publish di sini. Kita publish di sini. Ini ya judulnya ya, judulnya. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, perhatikan bahwa judul di sini ya, ini sangat berbeda dengan yang di sini, ya, dengan judul proposal atau judul laporan ya, gitu ya. Nah, karena laporan ini ya, ini hanya memenuhi daripada sponsor ini ya, sponsor ini. Sementara judul ini ya adalah untuk menarik ya, menarik daripada publikasi ini ya, jurnal ini, atau untuk katakanlah untuk penelitian ya. Jadi dalam prakteknya ya, memang kita harus memodifikasi ya judul-judul proposal itu apabila kita ingin mempublikasi menjadi judul-judul yang memiliki nilai apa namanya keterbaruan ataupun nilai tawar ataupun nilai keilmuan atau pengetahuan yang lebih berbobot ya, lebih berbobot. Karena kalau kita bicara tentang sifat fisika dan sifat mekanika ya, itu adalah ya boleh dibilang standar ya, standar. Ya, standar. Tapi kalau yang namanya sudah ini boleh saya bilang keteguhan lentur ya. Flexural strength, property itu keteguhan lentur. Jadi seberapa besar kayu itu dia bisa apa namanya melentur ya, melentur. Jadi kalau dia lentur atau elastis, dia melengkung, nanti dia kembali lagi ya. Tapi kalau dia sudah nggak elastis, dia melengkung terus akan patah kayak gitu ya, kira-kira kabarnya. Ya, sehingga dalam melakukan atau merancang suatu proposal itu ya kita harus berpikir yang apa ya, yang wise, yang broad gitu ya, yang luas untuk berbagai kemungkinan ya, termasuk untuk publikasinya. Ya, karena sayang Bapak Ibu kalau katakanlah penelitian sampai ratusan juta atau puluhan juta ya, terus hanya dipublish di jurnal-jurnal lokal ya, karena kita lupa ya, atau kita tidak merancang penelitian itu menjadi penelitian yang berbobot ya, yang berbobot ya, apakah metodenya, apakah subjeknya, ataukah variabelnya. Nah ini tentu nanti akan menjadi apa namanya mungkin tambahan wawasan baru ya kepada Bapak Ibu sekalian untuk lebih ya matang ya menyiapkan proposal dan menyusun proposalnya dalam bidang kajiannya masing-masing. Ini juga ya. Jadi ada beberapa keunikan-keunikan ya yang ada di sekitar kita ya. Itu yang kita bisa explore ya. Yang kita bisa explore. Dan akhirnya kita bisa menghasilkan satu karya yang memang boleh dibilang apa ya? Mungkin bukan monumental, tapi artinya karya itu bisa menghasilkan ya minimal poin ya, poin penelitian ataupun poin pengabdian dan juga katakanlah ya kinerja kita sebagai dosen dan sekaligus ya mendapatkan tambahan dari proposal yang kita buat itu ya.
Nah, ini katakanlah ada ini ya, sedikit ini ya, katakanlah ini ya. Jadi ada semacam satu grain gitu ya dari ITTO yang kemarin saya sudah sampaikan juga ya. Nah, ini ringkasannya hanya begini saja ya, hanya begini aja. Jadi preparation of manuscript and publication of textbook ya gitu ya. Nah, saya tahu bahwa mangrove ya, mangrove yang paling luas itu ada di Papua, pertama Papua ya. Terus praktek katakanlah penebangan hutan mangrove ya, itu saat ini itu hanya ada di Papua kayak gitu. Jadi secara apa namanya de facto ya, itu akan menjadi daya tawar yang sangat menarik, sangat menarik. Nah, ini yang kita eksploitasi ya, eksploitasi. Nah, saya pikir teman-teman di Unuja juga, apakah Pak Badiansa, apakah Pak Yakin, Pak Basit, ya, Pak Saida memiliki kajian-kajian yang menarik ya di daerahnya itu, dan itu yang selayaknya diekspos ya, diekspos menjadi kelebihan-kelebihan kita, jadi pusat kepakaran kita, begitu. Ya, karena kalau kita basisnya kearifan lokal di tempat kita itu biasanya apa namanya daya tawarnya tinggi dan boleh dibilang yang menggeluti itu juga kurang banyak ya, kurang banyak. Dan mungkin kita termasuk orang yang perintis kemungkinan begitu. Nah, ini kira-kira summary-nya ya, summary-nya. Jadi untuk yang tadi ya, DOAJ, Gistor, ResearchGate, terus akademia, terus juga mungkin ada LinkedIn dan sebagainya ya. Itu kalau saya ya kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita ya, kebutuhan kita mana yang perlu, mana yang sesuai ya, kita bisa gunakan. Tetapi tadi yang disampaikan sama Pak Wahid juga bahwa Gistor ya, Gistor itu kita bisa login ya dengan menggunakan email kita ya. Memang kita tidak akan mendapatkan katakanlah artikel-artikel yang full ya, yang full paper kayak gitu. Tapi kita minimal mendapatkan citasinya, terus juga abstrak ya, abstrak dari paper-paper yang kita cari. Terus menggunakan media jejaring akademik adalah cara terbaik mendapatkan atau update ya artikel-artikel yang relevan dengan kebutuhan disiplin ilmu kita. Nah, untuk proposal ya itu ya tadi proposal yang terbaik adalah yang mudah dipahami tadi ya. Jadi kalau judulnya aja udah banyak menimbulkan pertanyaan ya sebaiknya kita membuat judul yang mudah ya, mudah dipahami tapi tidak menghilangkan substansi yang ingin kita teliti. Terus bijak, cermat, dan cerdas dalam menghasilkan karya-karya ilmiah tadi ya. Jadi dalam menghasilkan satu publikasi katakanlah yang bereputasi kayak gitu, itu tidak harus mengeluarkan biaya yang mahal ya, biaya yang mahal. Intinya bagaimana kita merencanakan ya supaya kegiatan penelitian atau pengabdian itu bisa menghasilkan output ya yang optimal bagi kita. Bukan hanya dari katakanlah bahan ajar, bukan dari publikasi, tapi juga dari katakanlah pendanaan ya, pendanaan. Karena kalau kita hanya menghasilkan katakanlah ya yang biasa kan juga kadang-kadang ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak biasa ya, itu juga yang kita juga harus dicek di situ. Dengan berbagai apa namanya kesempatan ya kita menyusun, membuat, ditolak dan sebagainya ya. Akhirnya kita mengetahui kekurangan kita dan juga kelebihan kita ya dalam suatu menyusun proposal ya untuk suatu skema pendanaan tertentu. Yang tadi saya sampaikan bahwa dana internal katakanlah Unuja dengan dana dari kementerian pasti itunya beda, persyaratannya beda ya, persyaratannya beda. Terus juga mungkin pagudanya beda ya.
terus mungkin bentuk pertanggungjawabannya juga beda. Nah, ini yang kita harus tahu itu ya, tahu itu. Jadi kalau katakanlah sudah lektor kepala, terus katakanlah yang di Unuja difokuskan untuk yang AA ya, sudah kita nggak usah merebut yang AA ya, kita cari yang di luar yang lebih apa namanya, lebih menantang ya, lebih menantang dan juga lebih memberikan motivasi kepada yang junior-junior. Ya, mungkin itu Pak ya. Sudah hampir 2 jam ya? Iya, Pak. Ampun, Prof. Sudah 2 jam berarti ya? Ya sudah jam 11, Prof. Ini Pak Basit sudah japri saya, Prof. Juga. Mohon maaf. Saya bicara panjang lebar ngalor ngidul ini. Tapi menarik, Prof. Materinya, Prof. Baik, Monggo, Pak. ngobrol dulu tadi Prof itu. Prof. ini sudah jam 11, tapi mungkin saya persilakan 2 atau 3 pertanyaan dari teman-teman dosen terkait dengan materi 2 tersebut. Mungkin Pak Basit mau tanya atau mau mengajukan atau apa ya, mau sharing terkait dengan pengalaman penulisan jurnal atau bagaimana? Ayo. Baik, kalau memang tidak ada, mungkin nanti berlanjut pada acara jam 1 gitu, Prof. Baik, terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya yang diberikan oleh Prof. Materinya sangat menarik terkait dengan proposal. Ini bisa berubah jadi cuan ya, kalau lolos di pengajuan hibah-hibah di pemerintahan. Baik, sebelumnya saya informasikan untuk nanti jam 1 yang akan melakukan pemaparan proposal yang pertama Fatul Rosi Nur Fajri dari Fakultas Teknik, kemudian Zainul Fajri dari Fakultas Agama, kemudian Dr. Musafi dari Soskum, kemudian Lailatul Fitriyah dari Fakultas Agama, kemudian Zainul Mulil dari Fakultas Kesehatan. Mungkin nanti kalau ada waktu, monggo ini kesempatan untuk dikoreksi artikelnya atau proposalnya agar kita dapat masukan dan proposal kita layak dan bagus, dan tujuannya mungkin akan menghasilkan input output yang lolos hibah mungkin seperti itu. Terima kasih Prof atas waktunya. Mudah-mudahan Prof ini sehat selalu dan kami tunggu tanggal 3 Prof untuk datang ke Unuja. Sekian dari kami, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Saya lift dulu, Pak. Oke, gitu. Terima kasih, Prof. Boleh, Pak. Terima kasih Prof. Pak Yudi. Oke, sama-sama Pak Furkon. Iya, Prof. Dan PUAR yang luar biasa. Ini luar biasa. Josh, Pak Enur rekodnya stop. Suaranya kok ngerenger Pak Chef? Apa karena insentifnya